Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasi dan memenuhi tugas mata kuliah dari Ibu Ima Kurniastuti STMT tentang biomekanika perhitungan denyut jantung. Di sini saya akan membacakan biodata saya. Yang pertama, nama saya adalah Nur Aisyah, NIM 12300002235, Prodi S1 Kebidanan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Instansi Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Pada kali ini topik pembahasan kita adalah yang pertama ada menghitung detak jantung dan menentukan aktivitas fisik berdasarkan detak jantung. Yang kedua, metode yang digunakan adalah metode Carnot-Venn. Dan yang ketiga, melakukan perhitungan detak jantung secara mandiri dan mendapatkan nilai zona jantung Carnot-Venn. Yang keempat, menjelaskan hubungan antara detak jantung, aktivitas, dan metabolisme. Metode Carnot-Venn. Rumus Carnot-Venn adalah salah satu yang terbaik yang dapat digunakan untuk menentukan zona detak jantung dan ambang anaerobik Anda. Ini didasarkan pada cadangan detak jantung. Jadi ini memperhitungkan detak jantung istirahat dan detak jantung maksimum Anda. Oleh karena itu, memberikan hasil yang jauh lebih daripada formula yang hanya menggunakan detak jantung maksimum. Untuk menggunakan rumus ini, Anda perlu mengetahui detak jantung istirahat dan maksimum Anda. Oke, mengapa pengukuran denyut nadi maksimal saat melakukan aktivitas fisik dianggap penting? Pengukuran denyut nadi saat olahraga dilakukan demi menjamin keamanan berolahraga, sebab denyut nadi berlebih dan intensitas olahraga tidak dikurangi, bisa meningkatkan risiko cedera, kehilangan kesadaran atau pingsan, hingga kematian mendadak. Untuk menghitung zona detak jantung Anda memerlukan dua angka dan keterampilan matematika dasar. Detak jantung istirahat Anda, detak jantung maksimum Anda. Lalu di sini ada cadangan detak jantung. Rumus Carnot-Venn menggunakan cadangan detak jantung ini adalah untuk mengukur kisaran antara detak jantung istirahat Anda dan detak jantung maksimum. Untuk menghitungnya, yang perlu Anda lakukan adalah mengurangi detak jantung istirahat dari detak jantung maksimum. Perhatikan rumus di bawah ini. Cadangan HR sama dengan HR maksimal min HR istirahat. Perlu kita ketahui sekarang bahwa kisaran intensitas untuk meningkatkan dan mempertahankan kebugaran kardiorespirasi luas dan tergantung pada sejumlah faktor, termasuk usia, kesehatan yang mendasari kebiasaan aktivitas fisik individu dan status fungsional awal. Davis dan Convertino menemukan formula Carnot-Venn sebagai metode yang cukup akurat untuk memperkirakan intensitas latihan, meskipun sesekali melebih-lebihkan atau meremehkan intensitas olahraga pada pasien tertentu. Formula ini memberikan pelatihan detak jantung aturan umum dengan intensitas latihan didefinisikan sebagai aktivitas menggunakan 30% hingga 40% dari cadangan detak jantung. Intensitas aktivitas sedang menggunakan 40% hingga 60% dari HRR. Dan intensitas aktivitas tinggi menggunakan 60% hingga 90% dari HRR. Target detak jantung. Untuk menghitung zona detak jantung yang perlu Anda lakukan adalah menambahkan detak jantung istirahat Anda ke persentase tertentu dari cadangan detak jantung. Rumus ini tertulis target HR sama dengan cadangan HR dikali intensitas persen ditambah HR istirahat. Ingat,
Jumlah intensitas ditentukan oleh rumus Carnot-Venn. Zona detak jantung Carnot-Venn. Rumus Carnot-Venn mendefinisikan 5 zona berikut. Menggunakan 2 angka, dua-duanya menentukan setiap zona ujung bawah dan ujung atasnya. Yang pertama, zona 1. Intensitas 50% hingga 60%. Zona 2, 60% hingga 70% intensitas. Zona 3, 70% hingga 80% intensitas. Zona 4, intensitas 80% hingga 90%. Zona 5, intensitas 90% hingga ke 100%. 3 zona pertama adalah aerobik, 2 yang terakhir adalah anaerobik. Ambang anaerobik adalah sekitar 80% intensitas. Perhatikan penjelasan berikut. Contoh, terakhir kali saya mengukur detak jantung saya adalah sekitar 2 tahun yang lalu. Saya akan menggunakan angka-angka itu untuk menunjukkan kepada Anda sebuah contoh. Jangan lupa bahwa setiap orang memiliki detak jantung istirahat dan maksimum yang berbeda. Jadi, gunakan detak jantung Anda saat melakukan perhitungan. Di sini detak jantung istirahat saya 42 dan detak jantung maksimum saya 201. Menghitung cadangan jantung. Yang pertama di sini dirumuskan cadangan SDM 201 min 42 sama dengan 159. Menghitung zona, yang pertama 159 hasil dari cadangan SDM tersebut dikalikan 50% ditambah detak jantung istirahat saya 42 dan hasilnya dari hitungan persentase perkalian dari awal 80 plus 42 sama dengan 122. Dan perhitungan selanjutnya 159 dikali 60% ditambah 42 sama dengan 95 ditambah 42 dengan hasil 137. 159 dikali 70% ditambah 42 dengan hasil 111 ditambah 42 sama dengan 153. 159 dikali 80% ditambah 42 sama dengan 127 ditambah 42 sama dengan 169. 159 dikali 90% ditambah 42 sama dengan 143 ditambah 42 sama dengan 185. Dan yang terakhir 159 dikali 100% ditambah 42 sama dengan 159 ditambah 42 dan menghasilkan 201 cadangan denyut jantung. Lanjutan, yang harus saya lakukan adalah menerapkan cadangan detak jantung, intensitas, dan detak jantung istirahat ke dalam formula. Satu-satunya angka yang berubah adalah intensitasnya. Dan sekarang zona detak jantung dapat ditentukan. Zona 1 sama dengan 122 hingga 137. Zona 2, 137 hingga 153. Zona 3, 153 hingga 169. Zona 4, 169 hingga 185. Zona 5, 185 hingga 201. Penjelasan mengenai hubungan antara denyut jantung aktivitas dan metabolisme. Detak jantung adalah debaran yang dikeluarkan oleh jantung dan akibat aliran darah melalui jantung. Dokter biasanya menggunakan stetoskop ketika memeriksa pasien untuk mendengarkan detak jantung, yang memberikan informasi penting tentang kondisi jantung. Aktivitas fisik merupakan setiap gerakan tubuh yang diakibatkan kerja otot, rangka, dan meningkatkan pengeluaran tenaga serta energi
Aktivitas ini mencakup aktivitas yang dilakukan di sekolah, di tempat kerja, aktivitas dalam keluarga atau rumah tangga, aktivitas selama dalam perjalanan, dan aktivitas lain yang dilakukan untuk mengisi waktu senggang sehari-hari. Metabolisme adalah seluruh reaksi biokimia yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan yang terjadi di dalam suatu organisme. Reaksi kimia terjadi akibat interaksi spesifik secara teratur antara molekul-molekul di dalam lingkungan sel beserta dengan perubahannya. Oke, selesai sudah. Saya menyampaikan materi yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.